Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Nusa Bangsa bersama saya Anita Kusumawardhani, Sarjana Pendidikan. Adapun bab 1 yang harus kalian pelajari di semester 2 adalah tentang teks ulasan. Kompetensi dasar yang harus kalian pelajari yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Bisa berupa film, bisa cerpen, puisi, novel, atau musik. 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. 4.11 menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, dan yang terakhir adalah menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Adapun indikator yang harus kalian capai pada bab 1 atau teks ulasan adalah 1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya. Baiklah, sebelum Bu Anita paparkan lebih lanjut tentang teks ulasan, pernahkah kalian membaca sebuah cerpen, sebuah puisi, novel, atau kalian pernah menonton film, kemudian mendengarkan musik? Nah, setelah kalian mendengarkan musik, menonton film, membaca cerpen atau novel, kemudian kalian memberikan komentar pada salah satu dari karya tersebut. Nah, komentar yang kalian berikan terhadap film, musik, atau cerpen dan novel itu namanya adalah ulasan. Nah, sampai sini. Oke, di sini akan Bu Anita paparkan lebih jelas tentang apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang tanggapan, komentar, dan penilaian terhadap suatu karya. Tentang apa itu? Bisa buku, bisa drama, bisa film, bisa lukisan, atau sebuah lagu. Nah, jadi kalian berkomentar, lagu ini bagus, soalnya gini. Kemudian lukisan ini bagus karena begini. Nah, komentar yang kalian berikan atau penilaian yang kalian berikan terhadap karya tersebut, itu namanya teks ulasan. Teks ulasan disebut juga dengan tujuan dari teks ulasan. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada publik atau masyarakat tentang isi. Jadi kekurangan, kelebihan, dan kelayakan suatu karya. Jadi sebelum kalian mendengarkan lagu, sebelum kalian melihat film, membaca novel, itu kalian bisa melihat dulu ulasannya, teks ulasan tentang lagu tersebut apa. Jadi pertama, jika kalian mengetahui kelebihan atau kekurangan dari buku tersebut atau dari lagu tersebut, kalian bisa melanjutkan untuk mendengarkan atau membaca, atau kalian akan mengganti dengan karya yang lain yang kalian suka. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati sebuah karya. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuan dari teks ulasan itu untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa karya tersebut layak untuk kita dengarkan atau kita baca. Kalau tidak layak, kalau kita tidak suka, maka kita bisa mengganti dengan karya lain. Itu tujuan dari teks ulasan. Ya, ini strukturnya ya. Ada identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Berikutnya, ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu bisa berupa kata yakni, yaitu, bahwa. Itu ya konjungsi. Contoh konjungsi penerang ada yakni, yaitu, bahwa, adalah, dan sebagainya. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ada kata bahwa di situ, maka bahwa adalah termasuk konjungsi penerang. Ciri yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Konjungsi temporal itu konjungsi urutan waktu. Contohnya, sejak, semenjak, akhirnya, kemudian. Nah, contohnya, sejak saat itulah pemahaman Anwar tentang agama mulai terbentuk. Nah, itu ada konjungsi temporal.
Berikutnya, menggunakan konjungsi penyebab. Apa itu konjungsi penyebab? Karena, oleh karena, sebab, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contohnya, Hasan mulai paham karena banyak belajar. Nah, di sini konjungsi penyebabnya digunakan adalah karena. Keempat, menggunakan pernyataan saran, ajakan, dan larangan. Contoh, saran, sebaiknya itu saran. Kemudian kalau ajakan, ayo, mari, itu ajakan. Larangan itu ada jangan. Nah, contohnya, kita seharusnya banyak belajar. Seharusnya itu adalah konjungsi, adalah pernyataan saran. Itu ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Ya, konjungsi penerang, konjungsi temporal, sampai dengan pernyataan. Nah, setelah kita mengenal tentang pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, maka yang harus kita pelajari poin yang keempat itu adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mau membuat teks ulasan. Jadi di akhir pembahasan ini nanti kalian juga akan membuat teks ulasan ya. Kalian akan membuat teks ulasan. Nah, ketika kalian nanti membuat teks ulasan, jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan seperti berikut ini. Ada 7 poin yang harus kalian pahami betul tentang langkah-langkahnya. Yang pertama adalah nikmati karyanya dulu. Jadi, kalau itu buku, maka bacalah, nikmatilah. Kalau itu puisi, juga silakan dibaca. Kalau itu film, silakan ditonton, dipahami. Kalau itu musik, silakan didengarkan. Jadi, kita menikmati dulu. Setelah kita menikmati, pasti kita memahami. Kemudian yang kedua, mencatat identitas sebuah buku atau karya. Di pembahasan sebelumnya, identitas sudah Bu Anita ajarkan, identitas karya tadi, ada di baris paling atas, ada judul buku, jumlah nama pengarang, jumlah halaman, nama pencipta, dan sebagainya. Yang ketiga, lengkap dan sistematis. Jadi, ketika kita menyusun teks ulasan, maka harus lengkap, sistematis. Jadi, poin-poin pentingnya apa? Nah, di situ kalian catat terlebih dahulu. 4. Mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Nah, ini antara 3 dan 4 sama ya. Silakan dicatat dulu bagian-bagian pentingnya. Urut mulai dari atas sampai ke bawah, itu dicatat bagian pentingnya saja. Yang kelima, memuat ciri kebahasaan teks ulasan. Jadi kaidah kebahasaannya tadi apa? Oh, menggunakan konjungsi penyebab, misalkan menggunakan saran atau larangan dan sebagainya tadi, itu harus ada. Tapi tidak harus semuanya ada. Yang penting ada dari beberapa kaidah kebahasaan di atas tadi. Kemudian yang keenam, menelaah kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya, ini poin yang paling penting nomor 6. Kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut apa? Kalau misalkan lagu, ini kelebihannya adalah musiknya sangat enak untuk dinikmati, syairnya sangat mudah untuk dipahami, kelebihannya. Kalau kekurangannya itu misalkan video klipnya kurang menarik karena lagunya mendidik, sangat bagus, tapi model yang digunakan tidak sesuai. Nah, itu bisa masuk ke kekurangan. Kemudian langkah yang ketujuh, membuat saran-saran untuk pembaca. Nah, ini. Jadi nomor 6 dan 7 ini adalah pokok utama dari teks ulasan. Saran-saran untuk pembaca apa? Oh, sebaiknya kita dengarkan musik ini. Karena musik ini sangat bagus untuk anak-anak yang masih sekolah di bangku SMP, misalkan seperti itu. Begitu ya, itu langkah-langkah yang harus kalian pahami. Tebal bukunya 533, kemudian sinopsisnya, silakan dilihat, nanti bisa dibaca ceritanya. Nah, ini ada sinopsis, intinya ada di sini. Nah, ada 1 halaman saja tadi, sedikit sekali sinopsisnya. Kemudian struktur berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya apa? Novel Laskar Pelangi ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, karakter yang ada di dalam buku ini bisa dijadikan sebuah teladan. Jadi karakternya bagus semua anak-anaknya. Lalu mampu memberi inspirasi kepada si pembaca dan yang terakhir novel ini menceritakan kejadian yang sangat dekat dengan kita. Itu kelebihannya. Jadi tokoh-tokohnya banyak inspirasi karena di dalamnya semangat semua tentang
pendidikan di suatu daerah yang di situ jauh sekali dari sentuhan pemerintah tentang pendidikan. Jadi semangat anak-anaknya luar biasa. Itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Apalagi kita yang sekolah dekat, dari rumah ke sekolah dekat, itu kita harus lebih semangat dari anak-anak Laskar Pelangi. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, masih ada beberapa kata-kata yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa lokal. Jadi pakai bahasa sana, jadi sulit dipahami. Di mana dari pembaca dari luar daerah tersebut kesulitan untuk mengartikan bahwa untuk memahaminya. Jadi Bu, boleh Bu kita memberikan kritik terhadap karya? Boleh. Tujuannya untuk apa Bu? Supaya nanti pembaca siap-siap ketika awal membaca ini, ketika jadi beli buku tersebut, oh nanti ada kata-kata yang sulit. Jadi gitu. Uh, Tujuannya bukan untuk supaya karya tersebut tidak laku, tidak. Tapi tujuannya supaya pembaca lebih pandai memilah-milah. Buku ini saya beli apa tidak? Ini banyak kelebihan apa banyak kelemahan? Kalau hanya kekurangannya ada beberapa kata yang sulit dimengerti, saya kira itu sangat wajar karena kata yang sulit dimengerti itu adalah bagian dari dialog dari tokoh tersebut. Begitu. Kemudian paling bawah adalah kesimpulan. Jadi Laskar Pelangi ini sangat menarik untuk dibaca semua kalangan. Nah, berarti ini bagus. Jadi kita harus beli. Dan sebagainya ini kesimpulannya bisa kalian baca. Begitu. Ini adalah contoh dari teks ulasan. Silahkan kalian catat materi intinya tadi ya, ada pengertian, ada ciri-ciri, ada struktur, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian ada langkah-langkah cara membuat teks ulasan. Itu silahkan dicatat, bagian pentingnya dicatat di buku catatan, kemudian hasilnya dikirim di grup Bahasa Indonesia kelas 8. Nanti tugasnya menyusul. Kemudian ini tadi contohnya, silahkan dibaca dulu semua. Barangkali nanti ada pertanyaan seputar Laskar Pelangi, buku Laskar Pelangi. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku kelas 8 SMP Nusa Bangsa. Tetap semangat dalam belajar dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.